Bulan ini kita akan masuk di topik yang baru tentang membangun hubungan dengan sesama. Bulan lalu kita banyak belajar tentang membangun hubungan dengan Tuhan. Belajar tentang doa, belajar tentang gimana kita belajar intim dengan Dia, belajar dengar suaranya, dan belajar untuk tidak menggunakan Dia untuk kepentingan kita, tetapi izinkan Dia menggunakan hidup kita untuk kepentingannya. Amin. Ya. Karena seringkali kita gagal dalam hidup bukan karena kita kurang pintar. Bukan, kita terlalu pintar. Sampai kita udah gak mau lagi dengar dan cari tuntunannya. Ya. Dan itulah akar dari banyak masalah dalam kehidupan kita. So hari ini saya ingin kita lihat bahwa Tuhan mendesain hubungan itu, saudara, manusia itu tidak pernah terlepas dengan yang namanya hubungan. Dari saudara mulai lahir sampai kita berpulang ke rumah Bapa di sorga, kita selalu berhubungan dengan orang. Di rumah, di sekolah, di pekerjaan, di mana saja. Dan Tuhan punya tujuan kenapa manusia itu didesain dia harus ada dalam hubungan. Kecuali saudara tinggal di gunung, saudara hidup sendirian. Jadi pertapa atau biksu. Ya. Oke. Tetapi saya percaya bahkan kita orang percaya Tuhan ingin waktu kita lahir baru kita tidak mengisolasi diri kita. Sebab banyak orang berpikir bahwa dia nggak butuh orang lain. Dia hanya butuh Tuhan dan dia. Oke? Tahukah saudara itu adalah perangkap dari setan? Dari mana saudara tahu itu Tuhan yang ngomong? Bukan kamu yang ngomong. Dari mana kamu tahu itu nubuatan atau lu buat-buat? Kita butuh orang lain. Kasih tahu sebelah, kamu butuh orang lain. Dan ketika saudara saya lahir baru percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ingin ambil sedikit apa yang saya share di Volunteers Night. Saya ingin kita lihat bahwa setelah kita lahir baru, saudara saya dipanggil untuk jadi namanya penjala manusia. Sama seperti Petrus dan murid-muridnya. Ya. Saya nggak ada slide, jadi saudara harus buka Alkitab. Lukas 5 ayat 10. Nah, saudara suka lihat layar, sekarang lihat di HP saudara atau saudara buka Alkitab saudara. Ya, Lukas 5 ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Nah, apa hubungannya atau apa kaitannya dengan topik kita bulan ini? Tahukah saudara, semua kita setelah kita lahir baru, kita tetap menjadi penjala sama seperti Petrus. Hanya fokusnya berubah. Kita bukan lagi jala ikan. Kita mencari sesuatu untuk hidup. Karena saudara udah punya hidup ketika saudara ketemu Yesus. Saudara bekerja tidak untuk mendapatkan berkat. Karena saudara sudah terima berkat di dalam saudara. Namanya Yesus. Dan ketika saudara bekerja, saudara mengalirkan berkat Tuhan yang ada dalam hidup saudara. Dan disitulah ketika berkat itu mengalir. Ada kehidupan di sana, ada perubahan di sana, ada jalan keluar di sana. Semuanya. Jadi tujuan kita bekerja, tujuan saya melayani, tujuan saya berdoa, tujuan saya menyembah bukan lagi untuk diberkati. Karena berkat itu ada dalam saya. Amin. Ini merubah mindset karena banyak orang beribadah supaya dapat berkat. Kita buat Tuhan kayak gunung kawi, kayak pohon.
Hanya kita Kristen. Dulu sebelum Kristen kita nyembah patung, nyembah macam-macam. Tetapi setelah kita bertobat, kita nyembah diri kita sendiri. Kita membuat Tuhan seperti gunung, seperti pohon, seperti patung, seperti apa saja. Hanya bedanya dulu kita bawa ayam, bawa apa. Sekarang kita pakai kegiatan rohani kita. Amin. Makanya seringkali perhatikan, saudara, ketika kita berpikir kita melayani supaya kita diberkati, begitu kita kena masalah, kita nggak mau pelayanan. Kalau kita bisa atur Tuhan, saudara dan saya bisa memanipulasi Tuhan, berarti dia bukan Tuhan, kita yang jadi Tuhan. Setuju? Nah, saya kembali. Ketika kita tadi menjadi penjala ikan, kita berubah jadi penjala manusia. Fokus kita bekerja dalam semua hal. Kita jala manusia. Apa maksudnya? Kita memberitakan kasih Tuhan buat orang lain. Kebaikan Tuhan buat orang lain. Supaya mereka pun berjumpa dengan dia. Di pekerjaan saudara, di pertemanan saudara, ya, kalau Tuhan gerakan hati saudara atau Tuhan buka kesempatan untuk saudara cerita, ceritakanlah tentang kebaikan Tuhan. Amin. Jangan lupa engkau penjala manusia, saya penjala manusia. Kasih tahu dulu supaya dia ingat, mungkin dia lama lupa. Kasih tahu, kau itu penjala manusia. Yang jala uang terus. Ya. Nah, penjala itu senjatanya cuma satu. Apa namanya? Jala. Dia punya modal cuma jala. Ya, ada perahu. Perahu sering diumpamakan sebagai kehidupan. Kehidupan kita sehari-hari, di mana kita pergi, kita bawa jala kita. Nah, jala selalu bicara tentang hubungan. Jadi semua hubungan yang kita bangun, Tuhan izinkan di sana dia ingin pakai kita untuk menyatakan cinta dan kebaikannya buat orang lain. Di Komsel, di mana saja. Makanya kalau kita ngerti ini, maka hubungan kita akan selalu kita perhatikan dengan baik. Apa yang kita lakukan dalam hubungan kita itu berdampak buat kita dan orang lain. Tahukah saudara, hubungan itu punya dua sisi seperti mata pedang. Semua hubungan seperti itu. Yang pertama adalah dalam hubungan kita akan menerima semua pertolongan dan penyediaan Tuhan. Saudara punya masalah, saudara berdoa, Tuhan tolong saudara lewat siapa? Lewat malaikat. Kan ada lagu malaikat apa? Tak bersayap atau malaikat punya sayap, saya nggak tahu itu ada lagunya, saya lupa. Tetapi Tuhan menolong kita selalu dan selalu lewat orang lain. Tiba-tiba digerakkan. Saudara nggak pernah ngomong tapi tiba-tiba ada orang. Dan seringkali orang yang mungkin saudara kenal. Hal ini bukan berarti ketika kita masuk hubungan kita masuk dengan saya dapat apa? Nanti kalau saya ada masalah orang ini bisa tolong saya. Kalau kita masuk dalam hubungan dengan mental untuk mengambil, menerima, untuk mendapatkan sesuatu. Justru saudara nggak akan dapat apa-apa. Karena Alkitab berkata, kalau saudara memberi, baru saudara bisa menerima. Ya,
Dan yang kedua, sisi kedua dari hubungan adalah lewat hubungan kita juga akan menerima proses pembentukan dari Tuhan. Untuk mendewasakan kita. Jadi saudara nggak mungkin cuma mau menerima pertolongan, perhatian dan sebagainya. Tetapi saudara juga harus siap dengan orang itu. Tuhan mau pakai dia untuk jadi alat untuk bentuk kita. Nah, seringkali terjadi dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Kita hanya mau sisi yang enaknya. Perhatian, support, didoakan. Tetapi begitu kita mulai konflik. Saudara, tidak ada hubungan yang tidak ada konflik. Semakin saudara dekat, semakin banyak konflik. Kenapa? Karena semakin dekat saudara masing-masing semakin tahu kekurangan, kelemahan, apalagi kejelekan, tetapi juga kebaikan. Hubungan punya dua sisi. Saudara nggak bisa milih. Oh saya hanya mau yang baik aja. Nggak bisa. Ada dua sisi. Suami istri menikah. Waktu pacaran kelihatan apanya? Baiknya. Betul nggak? Setelah menikah kaget. Tetapi sudah terlanjur nggak bisa mundur. Betul? Di gereja sama. Saudara belum pelayanan. Saudara belum berkomunitas. Saudara datang gereja aman nggak pernah ketemu siapa-siapa. Cuman datang dengar firman pulang. Datang dengar firman pulang. Begitu saudara mulai melayani. Sabar dulu. Cuma mulai lihat. Oh ternyata dia begini toh. Di pelayanan. Dan mulai kelihatan. Tapi sebelum pelayanan kita lihat yang mimpin pujiannya keren. Saudara jangan lupa saya sering bilang gereja bukan tempat kumpul orang yang sempurna. Kita semua berasal dari orang berdosa. Hanya levelnya beda-beda. Lalu apa yang kita harapkan ketika kita kumpul? Kita berharap semua orang sempurna. Dan kita lupa bahwa seringkali kalau kita dengar teman kita atau kita lihat teman kita punya kejelekan. Kita lupa kita pun sama. Tapi dengan mudahnya kita ngomong ke orang lain. Padahal di gereja kita bisa ketemu ketawa-ketawa. Di komsel kita shalom, kita salam. Di belakang kita baku ngomong. Gak begini saudara. Justru dalam ketidaksempurnaan Tuhan kasih ketemu kita. Untuk dia bentuk dan rubah kita. Amin. Yang kedua, hubungan itu seperti kebun. Apa yang saudara invest di sana, itu yang akan saudara dapatkan manfaatnya. Oke? Hubungan itu seperti kebun. Benih yang saudara bawa, kalau benih yang baik, saudara tanam di sana. Komsel itu akan jadi baik. Pernikahan itu akan jadi baik. Dalam pekerjaan juga akan jadi baik. Efesus 4 ayat 25, saya baca terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan ini, hentikanlah kebiasaan saling membohongi, katakanlah yang benar, karena masing-masing merupakan anggota. Dan apabila kita saling membohongi, kita merugikan diri kita sendiri. Kita mungkin gak bohong dengan gimana ya, tapi kadang-kadang kita hanya ngomong setengah kebenaran. Yang bagian kita kelihatan jelek, kita hilangin. Supaya kita gak kelihatan jelek. Di sini gak ada, di luar banyak.
Itu sama dengan bohong, saudara. Amin. Nah, saya ingin saudara lihat Matius 16 ayat 21 sampai 23. Tahukah saudara, semua kita rentan sama seperti Petrus. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Stop sampai sini dulu. Menurut saudara, kalau saudara nggak ngerti ceritanya, kita ada pada waktu bersama-sama Yesus dengan Petrus. Dan saudara dengar komunikasi mereka. Menurut saudara masuk akal nggak? Ada teman saudara yang bilang, saya akan pergi untuk mati. Atau saya akan pergi ke kota lain, saya akan menderita di sana. Saudara akan bilang, hei, berdoa dulu. Kayaknya itu bukan dari Tuhan. Teman yang baik. Betul? Nah, kita baca ayat selanjutnya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Tahukah saudara, sama seperti Petrus, kita seringkali terjebak untuk berpikir, berkata-kata, bereaksi terhadap situasi dan keadaan, terhadap orang lain, sesuai dengan apa yang dipikirkan manusia. Itu yang dibilang kita bereaksi secara manusia daging kita. Ketika kita dengar orang datang dan cerita buat kita tentang kejelekan teman kita. Saya kasih tahu saudara, saya pun sama dengan saudara. Daging kita itu paling senang. Kalau kita dengar cerita yang tentang orang lain. Betul? Betul? Wih, saudara hebat. Kadang ada orang datang ke saya cerita. Biasa kalau kami pendeta kan ngomongnya tentang pendeta. Betul ya? Tahu nggak pendeta ini? Saya bilang saya nggak tahu. Saya nggak kenal. Kadang-kadang paksa cerita, no, saya nggak mau dengar. Atau ada orang yang datang cerita tentang gereja 3 huruf, saya nggak mau dengar. Kadang-kadang kita terlalu ngurusin orang lain sampai kita nggak lihat diri kita. Kita lupa. Kita sering bilang kita nunjuk orang lain. Yang keempat ini nunjuk kemana? Ke saya. Jadi apa yang saya ingin sampaikan buat saudara, seringkali kita perlu berhati-hati. Kalau kita mau invest sesuatu yang baik dalam hubungan, jangan bereaksi salah. Dari dulu sampai sekarang saudara bertobat, saudara melayani, saudara ikut komsel. Kalau cara kita nggak berubah, apa yang kita mau invest dalam hidup kita dan orang lain, dalam hubungan-hubungan yang kita bangun. Dan yang lebih lucu lagi, ada teman-temannya yang ada di situ, bahkan mungkin ada pemimpin kayak saya ada di situ.
Kita tahu orang lagi ngomongin orang yang gak ada dampaknya. Kita diem. Tahukah saudara, itu namanya dosa pembiaran. Saudara nggak berbuat dosa kayak dia, tapi saudara terlibat. Amin. Masih lanjut? Oke. Nah, hubungan itu perlu dirawat. Ada dua hal yang kita perlu lakukan. Dalam Lukas pasal 5 yang tadi kita baca dalam ayat yang kedua. Mereka itu rutin setiap kali pulang buang jala. Mereka akan pulang, mereka akan cek jala dan mereka bersihkan. Ya, tolong tampilkan Lukas 5 ayat 2. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ternyata hubungan itu perlu dirawat. Hubungan itu perlu dibasuh. Nah, salah satu cara basuhnya, kita lihat Yohanes 13 ayat 12. Dan ayat 14 sampai 15. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara mau basuh hubungan, merawat hubungan, mulailah dengan belajar basuh kaki orang lain. Saudara, membasuh kaki itu bicara tentang ini. Kita semua ini dalam hidup, kalau kita jalan, apalagi di zaman dulu ya. Ketika saudara jalan, kaki saudara mudah kotor karena debu dan sebagainya. Rata-rata orang jalan kaki atau naik onta atau naik kuda, keledai. Dan apa yang Yesus lakukan ketika dia lihat kaki murid-muridnya kotor, dia nggak ngomong, hei. Nah, Alkitab bilang dia ambil kain, dia ambil baskom, lalu dia tunduk dan dia mulai basuh. Artinya yang saya artikan sederhana. Setiap kita punya tanggung jawab untuk membasuh kaki orang-orang yang dekat sama kita. Kalau dia ada kotoran, ada salah, jangan ngomongin ke orang lain. Kenapa Tuhan kasih lihat salahnya sama kamu? Kalau engkau gak mau ngomong ke dia, kasih tahu dia, engkau masih timbang-timbang, minimal engkau berdoa buat dia. Tapi jangan ngomongin. Karena saya percaya gak ada satupun kita di muka bumi ini yang suka kalau kekurangan kelemahan kita diceritakan sama orang lain di belakang kita. Dan lucunya seringkali dalam komunitas gereja kita suka lakukan hal itu. Amin. Jadi saudara ketemu, minta ketemu empat mata, saudara basuh kakinya. Saudara kasih tahu kesalahannya dengan bahasa yang baik. Kalau hubungan kita dekat akan mudah untuk menegur. Seringkali kita bilang ini, aduh saya takut nanti dia tersinggung. Berarti hubunganmu gak dalam.
Pak, apakah saya harus cari-cari? Enggak perlu. Kalau memang Tuhan mau kamu tahu, dia akan bukain itu buat saudara. Seringkali saya nggak perlu tahu, saya nggak perlu cari-cari tahu. Tiba-tiba pasti ada yang datang, atau saya ketemu sesuatu, atau saya lihat sendiri. Ingat kita menegur. Yang pertama dikatakan menegur adalah bukti kasih yang nyata-nyata. Amsal 27 ayat 5 bilang begini. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi menegur itu adalah bukti dari kasih yang nyata. Jadi ketika kita menegur, bukan kita lagi marah. Sekalipun mungkin cara negurnya kadang-kadang karena sudah ditahan lama terus meledak. Sama seperti orang tua negur anaknya. Dia negur karena apa? Karena sayang. Gak ada orang tua negur anak karena benci. Yang kedua, menegur, kalau kita nggak menegur orang yang dekat dengan kita, dia buat salah. Maka yang tadi saya bilang, ada yang namanya kita punya dosa pembiaran. Tuhan minta pertanggungjawaban buat kita. Nanti saudara baca Yeskel 3 ayat 17 sampai 19. Atau baca deh supaya saudara bisa lihat. Yeskel 3 ayat 17, bisa tolong tampilkan? Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Kita semua adalah penjaga buat saudara kita satu sama lain. Setuju? Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Itu 18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu. Dan dari hidupnya yang jahat supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Ya saudara, oh saya ternyata punya tanggung jawab. Iya. Itulah namanya komunitas. Komunitas bukan kita cuma datang terus kita ketawa-ketawa pulang. Ya. Oh kalau ini kasih semangat, kasih ini. Benar. Tapi waktu ada yang salah, kasih tahu dalam kasih. Kamu salah. Ya. Tapi kita suami-suami kadang-kadang dikasih tahu agak sulit ya. Saya ngomong ini karena saya juga. Yang ketiga, setiap kita bertanggung jawab penuh terhadap pertumbuhan komunitas kita masing-masing. Sebuah komunitas akan bertumbuh kalau setiap orang yang terlibat dalam komunitas mengambil bagian, mengambil sikap, mengambil tanggung jawab. Komunitas GB Rock ini tidak akan jadi kuat dan punya pengaruh yang besar buat kota ini kalau setiap kita hanya datang dan jadi penonton. Komunitas di Komsel saudara sama. Oh Pak, itu kan cuma tanggung jawabnya GKC atau gembala jemaat, penatua.
No, setiap saudara punya peran. Kita nih anggota terhadap satu dengan yang lain. Sama seperti anggota tubuh. Kayak seringkali saya bilang, ada satu cerita, satu kali ada satu bapak dia pergi. Dia bilang, "Dok, saya kalau kerja, badan saya sakit semua." Terus dokternya tanya, "Bagian mana yang sakit?" "Semua sakit." Dokternya bingung. Lalu akhirnya dokternya dicek dari atas sampai bawah. Ternyata apa yang sakit? Apa yang sakit? Tangannya yang sakit. Saudara, kita semua, coba lihat tubuh saudara. Kalau tangan saudara sakit, rasanya di mana? Di tangan saja? Enggak. Terganggu enggak yang lain? Apalagi kalau saudara nggak bisa kerja. Nah, hal yang sama yang menurut saya kita perlu mengerti ini. Kalau saudara ada bagian dari komunitas saudara yang sakit atau yang lagi buat salah, saudara datang tegur dia. Nah, seringkali kita mengartikan menegur itu di mindsetnya kita, itu yang kita perlu rubah. Menegur nggak harus dengan nada tinggi. Menegur even dengan nada tinggi pun itu sekali lagi kembali yang tadi. Tujuannya untuk orang itu berubah. Amin. Nah, saya terakhir. Matius 18 ayat 15 sampai 17. Matius 18 ayat 15 sampai 17. Apabila saudaramu berbuat dosa. Oke? Tegurlah dia di bawah 4 mata. Jelas ya? Kalau saudaramu salah, buat salah. Apa yang saudara lakukan? Saya pingin ini komsel di kita. Lakukan hal ini. Kalau ada saudaramu salah, panggil dia 4 mata, minta ketemu. Ngomong. Please. Kalau ini kita bisa lakukan, komsel kita akan jadi kuat. Karena orang ini akan merasa dia diperhatikan. Tahukah saudara, komsel yang otentik itu apa sih? Apa adanya. Kita nggak ngomong berlebihan, memuji berlebihan. Apa adanya. Ketemu, minta ketemu waktu, ngomong. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jadi kalau dia dengar, puji Tuhan, selesai. Kita kasih semangat dia. Setelah saudara ngomong 4 mata, saudara bisa doain dia. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi. Supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Kalau dia ngeyel, saudara bisa panggil orang lain. Saksi bukan yang katanya ya. Karena kalau kita sering, kamu mau nggak konfrontasi? Ketemu. Enggak. Kita kadang-kadang gitu.
Kita datang kasih info tentang seseorang, ya. Lalu ketika kita ditanya, ingat kita pengen komunitas kita kuat. Ketika kita mau didorong untuk ketemu. Ketika orang ini ketemu 4 mata dia ngeyel, kita nggak berani. Nah, saya berharap saudara nggak demikian. Saudara, kalau saudara lihat ada orang, saudara harus berani untuk bertanggung jawab. Supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Nah, seringkali kami pakai istilah konfrontasi. Kenapa? Ketika kita manggil seseorang untuk memverifikasi apa yang kami dengar. Ya seringkali seperti itu kan. Ya. Dan ketika orang itu bilang enggak. Ya udah kita nggak perlu ribut, nggak perlu marah. Kita bilang kita kasih ketemu ya. Kita panggil saksi. Karena kalau kita ngomong dengan A sendiri dengan B sendiri, biasanya nggak selesai. Karena A akan ngomong beda, B akan ngomong beda. Kadang-kadang kita terpaksa lakukan hal ini, saudara. Amin. Ya. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Saudara lihat cara Yesus ajarin kita membasuh kaki, menegur, memberitahu kesalahan itu seperti itu. Amin. Tentunya kita lakukan dengan motivasi harus benar. Saudara siap untuk belajar basuh kaki teman saudara, pasangan saudara, rekan pelayanan. Kalau saudara kesel sama rekan pelayanan, terus-terusan, tapi saudara nggak pernah ngomong, mana dia tahu. Tiap hari saudara ketemu dia, saudara kesel. Itu kayak saudara telan racun tiap kali ketemu dia. Tiap kali ketemu kesel, makin lama keselnya makin tinggi. Kenapa saudara nggak minta? Aku pengen ngomong sama kamu. Menurut aku apa nggak lebih baik ya? Kalau kamu mau datang melayani, kamu lihat dulu cara berpakaian kamu. Misalnya, sini nggak ada, di banyak tempat ada. Atau hal yang lain. Aku dengar kamu kemarin ngomongin aku. Di sini nggak ada. Tetapi ini yang saya pingin kita belajar, saudara. Kenapa? Karena tadi saya bilang, kita semua ini seringkali, ya enggak sering ya. Kita kadang kayak Petrus, kita dengar sesuatu, kita lihat sesuatu, lalu kita bereaksi menurut apa yang dipikirkan oleh manusia.
Makanya saudara lihat Yesus negur Petrus. Dibilang apa? Hanyalah kamu iblis. Kalau saya Petrus mungkin saya sudah kepahitan. Dibilang iblis loh. Saudara belum pernah dibilangin iblis kan? Belum kan? Belum kan? Jadi nggak usah baper. Amin. Ingat, kita semua dipanggil jadi penjala manusia. Alat utama kita, senjata kita cuma satu, hubungan. Cara kita membangun hubungan bukan hanya di gereja, termasuk di tempat kerja. Disitulah orang ketemu Tuhan, maaf, atau orang ketemu setan. Orang ketemu kasih Tuhan atau orang ketemu penghakiman. Nah, saya berdoa, wah semua kita yang ada di sini, mari kita pakai jala kita, hubungan kita yang Tuhan percayakan buat kita, untuk kita bisa menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.